Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaturan diet pada pasien diabetes mellitus. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya bahwa pengaturan diet merupakan salah satu tata laksana non-farmakologis yang penting pada pasien diabetes mellitus untuk membantu pasien tersebut mengontrol kadar gula darahnya dan membantu pasien menghindari berbagai komplikasi-komplikasi penyakit akibat penyakit diabetes mellitus. Contohnya penyakit-penyakit kardiovaskular. Lalu, setelah mengetahui tujuannya, kita akan memulai berdasarkan skenario yang diberikan. Seorang pasien bernama Nyonya S datang ke poliklinik dengan keluhan ingin mengatur pola makannya untuk mengontrol kadar gula darahnya. Pasien saat ini diketahui sedang mengonsumsi obat penurun gula darah, berusia 50 tahun dan memiliki kebiasaan makan sering mengonsumsi 3 hingga 4 sendok nasi dan juga sering kecenderungan mengonsumsi gorengan, kue-kue dan teh 2 hingga 3 sendok gula. Kemudian dilakukan pemeriksaan antropometri, ditemukan bahwa berat badan pasien tersebut 53 kg, tinggi badan 154 cm dan ditemukan IMT-nya adalah 22,3 kg per meter kuadrat, yaitu normal karena range IMT indeks massa tubuh normal adalah 18,5 hingga 25 kg per meter pangkat 2. Lalu dilakukan juga pemeriksaan laboratorium, ditemukan GDP atau gula darah puasa pasien 156 mg per desiliter dan gula darah 2 jam postprandial 250 mg per desiliter. Inspeksi kembali dulu. Lalu setelah melihat skenario ini, yang pertama kita akan menentukan kebutuhan energi pasien per harinya berdasarkan IMT-nya. Kembali melihat berdasarkan IMT-nya, ditemukan bahwa IMT pasien normal atau indeks massa tubuhnya normal, maka kebutuhan energi pasien tersebut per harinya adalah perkiraan dari kebutuhan energi pasien tersebut per harinya 1700 hingga 1900 kilokalori. Selanjutnya kita akan menentukan komposisi makronutrien dari kebutuhan energi yang meliputi karbohidrat, protein, dan lemak pada pasien diabetes mellitus ini. Nah, untuk komposisinya berdasarkan persentasenya dari kebutuhan energi harian pasien, maka yang dibagi adalah karbohidrat per protein, lemak adalah untuk karbohidrat. Karbohidrat membutuhkan 40 hingga 65% dari seluruh kebutuhan energi pasien per harinya. Kemudian protein membutuhkan 10 hingga 20% dari kebutuhan energi total dan lemak 20 hingga 25% dari kebutuhan energi total. Nah, setelah mengetahui juga bahwa karbohidrat merupakan salah satu makronutrien yang paling penting diatur pada pasien diabetes mellitus, maka perlu juga kita atur komposisi dari karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Untuk karbohidrat sederhana dibanding karbohidrat kompleks berdasarkan komposisi yang dipilih, yaitu antara 40 hingga 65%, karbohidrat sederhana membutuhkan hanya kira-kira 5 hingga 10% dari kebutuhan energi total, dan sisanya adalah karbohidrat kompleks 40 hingga 55. Nah, setelah kita menentukan komposisi makronutrien berdasarkan kebutuhan energi pasien, kita akan beralih ke menentukan jumlah karbohidrat total yang dibutuhkan oleh pasien. Namun sebelumnya kita harus menghitung terlebih dahulu nilai yang spesifik dari kebutuhan energi pasien per harinya. Nah, untuk rumus yang dapat digunakan adalah total daily expenditure atau kebutuhan energi per hari total. Ada rumusnya adalah REE, resting energy expenditure, atau energi yang dibutuhkan untuk beristirahat dikali dengan faktor aktivitas pasien dikali dengan faktor stres pasien. Nah, untuk REE itu sendiri atau kebutuhan energi istirahat, kita menggunakan rumus Harris-Benedict yang pada pasien wanita rumusnya adalah 655 ditambah 9,6 dikali berat badan pasien, 9,6 dikali berat badan yang pada kasus ini 53 kg, kemudian ditambah 1,8
dikali tinggi badan pasien dalam sentimeter, 154 cm, lalu dikurang dengan 4,7 dikali usia pasien, yang pada kasus ini usia pasien adalah 50, totalnya semua kilokalori. Nah, maka ditemukan REE tersebut adalah 655 tambah 9,6 dikali 53 9,6 dikali 53 500 ditambah 1,8 dikali 154 2777,2 dikurang 4,7 dikali 50 kurang 235 kilokalori, dan diperoleh 655 tambah 508 ditambah 277,2 dikurang 235, ditemukan 1206 kilokalori. Namun yang 1206 kilokalori ini baru pengeluaran energi untuk beristirahat. Nah, kita akan mengalihkannya untuk total daily expenditure. Kita kalikan REE tadi 1206 dikali faktor aktivitas. Diketahui pasien merupakan pasien yang aktif, sehingga untuk faktor aktivitasnya kita kalikan 1,27. Dan intrinsic factor atau stress factor maksudnya jika pasien sedang mengalami beban penyakit atau stres lainnya. Namun pada kasus ini pasien tidak terlihat sedang mengalami stres, seperti misalnya terkena penyakit demam, sepsis misalnya, atau sedang dalam persiapan operasi, maka kita kalikan satu saja untuk faktor intrinsiknya. Maka ditemukan dikali 1,27 ditemukan kebutuhan kalori pasien, kita bulatkan saja menjadi 1530 kilokalori. Nah, setelah mengetahui kebutuhan energi total pasien secara tepat, kita kemudian beralih ke kebutuhan karbohidrat total. Nah, untuk kebutuhan karbohidrat total sebelumnya kita harus menentukan juga batas adekuat dari kebutuhan energi total pasien yang kita lakukan. Untuk minimalnya adalah TDE pasien dikurang dari 10%-nya. Maka kita temukan untuk batas minimalnya 1530, kita kalikan 90%, kita temukan 1377 kilokalori. Dan untuk batas maksimalnya adalah TDE ditambah 10%-nya. Maka kita kalikan 1530 dikali 110%. Kita temukan 1683. Namun karena mengetahui bahwa perakiraannya harusnya adalah 1700 hingga 1900, maka dapat kita mengambil saja 1700 kilokalori. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan karbohidrat totalnya. Untuk karbohidrat totalnya yang berdasarkan tadi adalah 40 hingga 65%. Nah, maka karbohidratnya kita mengambil 40% dari kebutuhan energi total hingga 65%. Maka dapat kita tentukan batas minimal dan maksimalnya. Untuk 40% dapat kita kalikan 40% kita kalikan dengan 1700. 1700 kita kalikan dengan 40%, kita peroleh 680 kilokalori karbohidrat. Nah, lalu untuk batas maksimalnya
kita kalikan 65. Kita kalikan 1700 dikali 65%. Kita dapat 1105 kilokalori. Namun, kita juga dapat mengkonversikan kebutuhan karbohidrat total pasien ini menjadi gram dengan cara membagi komposisi dalam kilokalori kebutuhan karbohidrat pasien tersebut kita bagi 4. Sama seperti pada protein, kita bagi 4, sedangkan pada lemak kita bagi 9. Ya, pada kasus ini adalah kita dapat membaginya 4 untuk menjadikannya dalam bentuk gram. 680 dibagi 4 adalah 170 gram. Dan untuk batas maksimalnya kita bagi 1105 dibagi 4. Kita dapat 276 gram. Nah, setelah mengetahui kebutuhan karbohidrat pasien tersebut dalam bentuk gram, selanjutnya kita akan dapat menentukan pada menu diet pasien berat dari masing-masing bahan makanan sesuai dengan karbohidratnya, protein, dan lemaknya. Nah, selanjutnya kita akan berbicara mengenai jenis makanan berdasarkan indeks dan beban glikemiknya. Nah, beberapa bahan makanan yang dapat diberikan pada pasien berdasarkan dari indeks glikemiknya adalah kita perlu mengetahui terlebih dahulu apakah indeks glikemik itu. Nah, untuk indeks glikemik sendiri itu adalah seberapa cepat suatu bahan makanan atau jenis makanan meningkatkan kadar gula darah pasien. Maka indeks glikemik tersebut dapat terbagi 3. Yang pertama adalah indeks glikemik rendah, indeks glikemik intermediate, dan indeks glikemik yang tinggi. Nah, untuk indeks glikemik yang rendah nilainya di bawah dari 55. Kemudian untuk intermediate 55 hingga 70. Dan yang tinggi di atas atau sama dengan 70. Nah, untuk jenis makanan dengan indeks glikemik yang rendah yang di bawah dari 55, contoh bahan-bahan makanan yang dapat kita berikan pada pasien diabetes mellitus misalnya adalah fruktosa, kacang-kacangan, apel, jeruk, susu skim maupun yogurt rendah lemak. Lalu untuk yang makanan dengan indeks glikemik yang intermediate dengan indeks glikemik di antara 55 hingga 70, contoh jenis makanan sendirinya itu adalah pepaya, melon, pasta ataupun roti putih, dan sukrosa. Dan untuk jenis makanan dengan indeks glikemik yang tinggi, yaitu di atas 70, contoh bahan makanannya adalah madu, kentang, maupun bagel, dan semangka. Lalu setelah membaginya bahan makanan tersebut berdasarkan indeks glikemiknya, kita juga akan membahas pembagian bahan makanan yang dapat dikonsumsi pasien diabetes mellitus sesuai dengan beban glikemiknya atau glycemic load. Nah, glycemic load itu sendiri adalah respon dari glukosa darah pasien, respon kenaikan glukosa darah pasien berdasarkan dari makanan yang dikonsumsinya selama dietnya. Nah, untuk rumus dari glycemic load atau beban glikemik itu sendiri adalah kandungan karbohidrat untuk tiap 100 gram bahan makanan dikalikan dengan indeks glikemiknya kemudian dibagi dengan 100. Nah, glycemic load mirip seperti indeks glikemik itu sendiri terbagi menjadi yang rendah, intermediate, dan tinggi. Untuk makanan dengan beban glikemik yang rendah memiliki kisaran nilai di bawah dari 15, dan untuk intermediate 15 hingga 19, dan tinggi sama atau lebih besar dari 20. Nah, untuk makanan dengan indeks glikemik dengan beban glikemik yang rendah itu sendiri, contohnya adalah madu ataupun kacang-kacangan ataupun
kacang-kacangan ataupun roti putih, susu skim, dan yogurt rendah lemak. Kemudian untuk makanan dengan beban glikemik yang intermediate, contohnya adalah spaghetti dan pisang. Dan untuk makanan dengan beban glikemik yang di atas 20 atau tinggi, contohnya itu sendiri adalah jagung. Contohnya sendiri adalah jagung, jagung dan pasta. Nah, setelah kita mengetahui contoh-contoh bahan makanan yang berdasarkan indeks glikemik dan beban glikemiknya, selanjutnya kita akan dapat membantu pasien mengatur menu dietnya, dan kita juga akan selanjutnya beralih ke edukasi dan konseling diet pada pasien. Selanjutnya kita akan beralih ke sisi edukasi dan konseling gizi untuk pasien diabetes mellitus. Baik Ibu, selamat sore. Selamat sore Ibu. Ya. Silakan duduk. Oke, baik Bu. Perkenalkan, nama saya Dr. Stephens, dan saya yang pada hari ini akan membantu Ibu dalam mengatur menu dietnya, karena mengetahui bahwa berdasarkan dari rekam medisnya Ibu, Ibu terkonfirmasi mengalami diabetes, dan oleh karena itu Ibu perlu pengaturan menu diet agar dapat membantu gula darahnya Ibu. Iya. Baik, saya akan membacakan kembali dulu sebelumnya rekam medisnya, dan jika mungkin ada terdapat kesalahan bisa Ibu katakan baik atas nama Ibu Susanti di. Iya. Iya, Ibu Susanti 50 tahun, dan berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratoriumnya, Ibu Susanti ini kan terkonfirmasi diabetes. Nah, makanya saya mau bantu untuk membantu Ibu Susanti untuk mengatur menu dietnya, dan mengatur juga menu diet sehari-harinya, untuk dapat membantu Ibu Susanti mengontrol kadar gula darahnya, sama juga membantu Ibu Susanti menghindari penyakit-penyakit komplikasi yang bisa terjadi pada pasien diabetes mellitus Ibu Di. Yeah. Oke. Jadi sebelumnya saya mau tanya juga bagaimana kebiasaan dietnya Ibu Susanti sehari-hari. Kira-kira berapa banyak nasi putih yang biasa Ibu Susanti makan setiap kali, kayak makan pagi atau makan siang? Biasa sih sampai 3-4 sendok nasi. Oh, 3-4 sampai sendok nasi di. Yeah. Kalau kebiasaan makan ya Ibu Susanti kayak gorengan atau kue-kue? Iya, saya sering makan. Oh, tiap hari Bu, atau tidak, atau tiap 2 hari misalnya, atau tiap 3 hari? Tiap hari. Oh. Kalau misalnya Ibu Susanti minum teh, bisa sampai berapa sendok gula? Biasa sampai 2-3 sendok teh gitu gulanya. Oh, jadi Bu Susanti berdasarkan yang saya dengar tadi, pertama-tama saya ingin ingatkan juga Ibu Susanti bilang ya, Ibu Susanti ini kan sudah terkonfirmasi diabetes. Iya. Nah, untuk tiap hari ini makannya Bu, harus Ibu Susanti bisa kontrol. Contohnya ya nasi putih begitu, kalau setiap kali makan, misalnya sarapan atau makan siang, bisa dikurangi saja, atau mungkin diganti dengan makanan-makanan yang lebih ringan, atau biasa orang sebut lebih rendah indeks glikemiknya. Nah, contohnya itu seperti roti, atau misalnya juga mengonsumsi buah-buahnya. Nah, maksudnya indeks glikemik rendah ini artinya ini makanan-makanan tidak akan langsung meningkatkan kadar gula darahnya Ibu secara besar, karena yang bahaya itu kalau misalnya meningkat secara drastis, meningkat secara cepat kadar gula darahnya Ibu, apalagi kalau makanannya seperti karbohidrat sederhana, contohnya yang nasi putih ini, atau juga karena gula pasir. Saya juga menganjurkan Ibu Susanti kalau misalnya juga minum teh, maksimal atau paling banyak 1 sendok teh saja gula pasirnya atau mungkin tidak perlu lagi gula pasir, karena ini gula pasir juga sama seperti nasi putih, indeks glikemiknya tinggi, maksudnya indeks glikemiknya tinggi, jadi dia cepat naikkan kadar gula darahnya Ibu Susanti. Nah, ini yang bahaya, harus dihindari Ibu Di. Iya. Nah, terus juga untuk porsi makannya Ibu Susanti tidak jauh beda Ji, namun untuk porsi karbohidratnya
porsi karbohidratnya seperti misalnya nasi, bisa nanti di menu dietnya ini akan dialokasikan untuk Ibu Susanti jadi minimal 5 sampai 6 kali makan setiap hari, Bu. Ya. Jadi ada makan pagi, pagi, siang dan malam, terus ada juga selingannya, Ibu Susanti, atau ada kayak snacknya begitu. Jadi antara pagi dengan siang, dengan ada lagi selingan satu kali nanti di sore. Ya. Nah, nanti juga di menu dietnya akan saya masukkan contoh bahan-bahan makanan yang indeks glikeminya rendah. Maksudnya yang tadi Bu, artinya dia tidak cepat menaikkan kadar gula darahnya Ibu. Contohnya nih tadi roti, atau buah-buahan kayak apel, atau jeruk, atau pisang, ataupun juga yogurt mungkin, atau susu skim. Ya. Nah, kacang-kacangan juga itu dia tidak indeks glikemiknya rendah, jadi aman untuk Ibu Susanti konsumsi perharinya. Nah, terus kembali juga saya ingatkan bahwa Ibu Susanti perlu tetap mempertahankan porsi dietnya, tapi harus dibagi-bagi sedikit. Jadi 5 sampai 6 kali per hari supaya Ibu Susanti terus bisa memenuhi kebutuhan gula darahnya Ibu Susanti. Ya. Oke, jadi nanti ini akan saya berikan menu dietnya yang saya rekomendasikan untuk Ibu Susanti, dan akan saya aturkan kembali jadwal untuk monitoring atau pemantauan kadar gula darahnya Ibu Susanti, dengan kita bisa mengatur kembali menu dietnya jika Ibu Susanti mengalami kendala atau mengalami masalah selama mengikuti menu dietnya Bu. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Iya, Dok. Terima kasih, Dok.